itu pusaka sudah wujud peninggalan gitu ya Pak atau gimana Pak? Iya toko-toko dhewe nggak ngerti asale kosong kok teko ono ngono lho Mas. Tujuannya pokok 9 tahun. Saya sudah 1 tahun ke rumahnya belum datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Saat ini saya berada di Kota Pasuruan ya. Kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk bersilaturahmi atau berziarah ke makam salah satu tokoh nasional yang berada di Kota Pasuruan, yaitu Untung Suropati. Nah, di pinggir jalan raya ini kita dapati gang ya, gang. Coba sampean lihat. Di sini Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Gang 3, RT 3, RW 2, Kelurahan Kojentrek, Pasuruan. Kita masuk ya, kurang lebih 100 meter ya dari gang ya, dari gang untuk menuju ke makam tokoh yang bernama Untung Suropati. Kalau mengutip dari beberapa artikel, ternyata Untung Suropati ini adalah kelahiran dari Pulau Dewata, yaitu Bali, teman-teman. Jadi ini adalah termasuk leluhurnya masyarakat Bali. Beliau ini adalah anak dari masyarakat biasa. Cuman beliau itu beruntung, teman-teman, sampai diangkat sebagai tumenggung. Bahkan beliau itu bergelar tumenggung wiranegara. Singkat cerita, Untung Suropati ini dijadikan budak oleh VOC. Dijadikan budak sekitar remaja, beliau itu diketahui menikah dengan salah satu putri yang keturunan VOC. Ternyata beliau itu ketahuan dan beliau dihukum. Dari kejadian beliau ditahan atau dihukum oleh VOC, dia itu sudah bergejolak dalam hati, ingin memberontak kepada VOC. Makam Untung Suropati, pahlawan nasional. Di atasnya ada bendera merah putih ya. Dan di sini ada tulisan aksara Jawa. Kita akan mengutip cerita atau sejarah dari warga setempat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo. Nggih. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan warga ya. Kita akan menggali informasi terkait sejarah dari Untung Suropati atau pahlawan nasional ini. Ngapunten Pak, nggih. Alhamdulillah. Dengan Bapak Sinten? Ikhtiar. Bapak Ikhtiar. Nggih. Pak, mohon maaf, kita ingin menggali informasi atau sejarah terkait dengan tokoh Untung Suropati seperti itu Pak. Menurut mbakku Mas iku gak ada cerita masalah Untung Suropati. Masalahnya ya kok tahun piro Untung Suropati ini. Jadi gak ada cerita. Isin tak cerita iki pelajaranku sekolah SD. Kan saya ini masuk ono pelajaran sejarah kan ngarane itu. Menurut mbakku ya siki makam Untung Suropati gitu aja. Menurut pelajaran SD, Untung Suropati itu asal dari Bali. Kan dulu gitu ya, Bali, terus dia tuh berjuang ke sini, terus dia tuh kena ditawan. Aku berjuang kena dia itu sama orang Belanda, ditawan, orang tawanan sebetulnya ini. Terus di situ itu anaknya Belanda itu suka sama Untung Suropati, namanya Susana. Jadi ditangkap oleh ayahnya. Orang tuanya Susana, namanya Kapten Tak kalau nggak salah itu pelajaran SD dulu ya. Nah terus dia itu ditawan itu berhubung anaknya itu suka sama Untung Suropati, dia tuh ngambil senjata dikasihkan sama orang pribumi gitu Mas. Terus dikali lagi Untung Suropati itu namanya itu saya pikir dari Jawa, nggak ada dari Bali.
Dipikir-pikir iki yang akal-akalan iki Mas ya, akal-akalan. Ilmu gaduk ngeten Pak nggih. Nggih ilmu gaduk. Nggih. Namanya Bali biasanya namanya ketut, nyoman. Kan itu terkenal gitu kan. Gitu. Kalau apa dulu itu Suropati dari Jawa, Jawa mana nggak tahu, atau Jawa Tengah atau Jawa Timur saya nggak tahu. Itu perkiraan saya itu. Nggih. Masalahnya di Bali nggak ada, jadi untung nggak ada, yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Apa itu waktu dulu itu perang sampai ke Bali, terus di Bali itu lama, terus balik ke sini lagi ke Pulau Jawa, apa gitu saya nggak tahu. Itu perkiraan saya, angen-angen saya itu. Siap Pak. Oke. Mohon maaf Pak ya. Di bawah dari makam ini saya melihat ada gua. Iya. Ya, apakah itu memang peninggalan dari dulu atau buatan di era sekarang seperti itu Pak? Oh ya dari dulu Mas. Gimana Pak ceritanya Pak? Itu namanya itu dulu itu gua landak. Tadi banyak kewani Mas yo. Gua landak itu namanya, tapi di situ ketemu kewan ada apa aja wis, pokoknya ular ada, landak juga ada, wergul juga ada, nyambik juga ada. Itu Mas. Itu nyampe mana saya nggak tahu. Kata orang dulu, cuma saya mendengarkan itu nyampe Segoro Kidul bilangnya gitu. Tapi saya nggak tahu sendiri. Umpama masuk nyampe di sini Mas, nyampe bawah makam ini. Jadi di situ ada buntu Mas Guwo nih Mas. Dalam arti buntu itu berarti kan kali ini kan sering banjir sungai ini Mas. Jadi airnya itu masuk ke dalam gua. Terus endut masuk endut. Dulu itu dari mulut gua ke sungai itu kalau nggak salah tuh 3 meter. Sekarang sudah di mulut gua airnya sungai itu. Jadi sudah dangkal. Gitu, Mas. Dulu saya masih kecil 3 meter kalau enggak 2 meter dari mulut gua ke sungai itu Mas. Pak, ada nggak kejadian mistis atau hal aneh mungkin di sekitar ini atau di gua gitu Pak? Kita mengangkat sejarah mistisnya. Nah, sekarang gitu ya. Okay. Ini saya sendiri loh yang saya anu, bukan orang, kalau orang lain ya pernah cerita dia itu gitu. Kalau saya sendiri waktu hari apa sudah lama masalahnya, saya itu ngaji Yasin waktu maghrib itu ngupus Mas, makam itu Mas. Yang mana Pak? Yang sebelah ini kan ada 2 ini sama itu ngupus. Berasap ya Pak. Apa? Berasap. Loh, Ya. iya berasap ngupusnya, berasap. Gitu Mas. Cuma itu aja yang saya ketahui. Masalah saya sendiri yang tahu. Gitu. Ya. Kalau ada tangga itu, tapi makamnya belum gini Mas. Ini kan sudah diperbaiki. Itu masih apa ya, kelenengan di sirapan kayu Mas. Terus pintu ini gambar naga. Oh yang lama. Iya yang lama itu pintunya hilang eman itu Mas. Hilang di kan yes. Hilangnya itu ya musno kena bu wis memet Mas ajur masalah ditaruh situ. Itu kan ini kan dulu sirapan terus dibangun ini. Dari orang dulu ndak mikir sampai situ. Itu loh. Eman kalau menurut sekarang kan eman itu kan sejarah seni itu termasuk seni itu. Ada tangga itu tidurnya di sini Mas. Itu dulu ini masih barongan Mas. Situ tidak ada rumah ini pokoknya masih tegalan. Sering-sering tidur sini ya bertahunan, masalah tidur di rumah kok rumah itu kecil, adik-adiknya itu banyak. Itu jadi terpaksa tidur di sini ya pakaiane yo panjinge kayak bengi ngeramal ya ini sing nomor waktu itu Mas, tapi tujuannya tidur gitu loh. Terus lama-kelamaan dia itu tidur, ada orang ngetuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Tadinya itu gitu. Akhirnya monggo Mbak melebet saking pundi sampean Mbak. Itu teman tangga saya bilang gitu. Ya kamu nggak tahu, ini Pak depokan saya, dia bilang gitu. Wah depokan itu apa? Koncoku ini gak ngerti.
Itu Mas. Mari ngomong-ngomong aki iku jami ini masak lepean apa jenenge lali aku ya diceritani tapi dia cerita nang aku iki murup iki Mas wadi padang ono gambare ula sing ndek pintu iki nyorote iki Mas favorit iki Mas gampangane lampu disko lah wis mari ngono krungune dik njaba waduh le aku balik wis le aku wae diparani wong wedok itu panas kalau diantara wong wedok itu panas aku balik bangkelan iki kayak di kene lho bangkelan ben Bangkelan itu gampangane karier wis utawa tas oh nggih Pak terus dhek turu di kene ilang lho mari dhek iki lungguh aku iki turu kok lungguh ngono lho Mas iku bingungan is gak iso ngrasakno wis gak iso turu to wis mikirno iki ya beliau tidak memperkenalkan diri ya Pak ya namanya siapa gitu Pak ya ya aku sing duwe padepokan di kene ya bisa jadi beliau mungkin Mbah Untung mungkin ya Pak ya masalah terkenal kan di kene Mas memang makame Mbah Untung ku akeh di kene ono di wetan kono ono di makam umum ono tapi sing diatur pemerintah kuwi ini saiki kaya masalah ati hari jadi iki kaya wis gak ngerti aku dhewe bingung kok ndelok apa jenenge pembawa acara wong itu opo lah kok ngene di artis tapi ya tak gubris wis ndak ngurus ya wis masih teko niate nyekar ya apa wis biasane Yasin tahlil cukup wis nah ruwet-ruwet ya kalau di tempat ini memang dari dulu sudah terkenal makamnya Mbah Untung gitu Pak ya meskipun di luar sana banyak makam Mbah Untung gitu ya Pak ya tapi di sana ya tahun berapa saya nggak tahu wis gitu loh Mas jadi memang banyak makam di Bangilan di Malang loh ada saya pernah ke sana di Sawu Jajar dekat makam Kanjeng Ribik yang benar yang mana saya nggak tahu tapi umumnya orang Malang juga ke sini orang Bali pun ke sini orang Bali itu malah anak penjabat dia itu ada kartu nama sekarang orangnya meninggal sering kesini gitu kalau orang Bali pernah kesini bukan sering pernah kesini kalau mohon maaf Pak ya untuk makam sendiri ini dari dulu memang sudah ada gitu Pak? Iya sudah ada berupa makam gitu Pak ya? Iya mulai zaman mbah-mbahku buyutku sudah ada tapi nggak pernah cerita apa-apa orang tua saya itu loh mbak apalagi orang tua mbak saya itu nggak pernah cerita baru-barusan ini ada turunan untuk kota rumahnya di Tulungagung punya pondok pesantren namanya juga Untung Suropati bro hilang di Mas Tako Mas nomor HP ini itu aku di HP ini mek jadul tonggo sing ngerekam istilahnya itu kayak di shooting gitu di kamera tonggo gua diusir apa enggak paham beliau itu keturunan dari Bamba ya tempo Bamba Ibian Mas Tulungagung memang Tulungagung daerah ya bilang Tulungagung itu menurut sejarah itu golongan Pati yang mana sejarah Mojopahit barang itu Tulungagung Kediri terus Mojokerto barang turunan yang top Pak kalau pusaka gitu Pak pernah melihat atau pernah menemukan gitu Pak? Dulu itu banyak pusaka di sini Mas. Di sini ada ya kotak merah di sini, tapi masih belum kaca masih gini sirapan gitu. Itu pusaka sudah wujud peninggalan gitu ya Pak atau gimana Pak? Iya teko-teko dhewe nggak ngerti asale kosong kok teko ono ngono lho Mas. Oh artinya Mas. Tapi aku gak gelem, gak seneng aku. Wong tuaku dhewe gak seneng. Akeh aja. berupa keris. apa itu Pak? Keris. Keris. Jadi itu
apa ya istilahnya datang sendiri iya gitu, Pak. Mungkin ya dibuat maksudnya itu iki ndak perlu iki sing koyo sapa sing asline ya di kagumi mas paribasan itu sapa itu dijaluk wong dikekno istilahnya sing umpama bahasa saiki timbre-timbre iki ngene iki mungkin iku angen-angen buat sing asli kon jare ndak oleh lek sing sampean senengi paribasane masuk sampean tak tuku piro ndak oleh nang sampean kan ngono kan Nggih, leres Pak. ngene iku bahasa ya apa ya. Jadi bisa dibilang itu pusaka itu datang sendiri. Datang sendiri ya. Saiki lho bobote piro iki Mas ndak cukup. Lek banjir kadang ora ketok mulut gua iki. Terus Pak, beli piro iki bisa ngaren, tapi gak iso jogro. Dari mulut gua ke atas ini berapa meter itu? Cuman kirakno dhewe ya wis. Iya. Kalau kita misalkan sekarang melihat gua itu bisa masuk ya Pak? Bisa. jadi itu perkiraan tepat di bawah kita Pak. Iya. Lubang gua itu. Lubang gua itu, tapi jalan terus itu ada yang ke sana ada. Saya duduk gawe sapi tengi lupas gua Mas. Bercabang lah Pak. Bercabang aja cabangnya. Yang besar itu satu ke sana ke barat. Yang paling besar. Yang itu Satya gitu. Pokok kepala ini masuk. Setahu Bapak pernah digunakan bertapa nggak sama orang lain di goa itu? Ya pernah. Warga sini kah? Bukan orang lain. Warga sini saya nggak tahu. Orang luar daerah. Orang gitu, Bali. Ya. Orang Bali. Bangil. Ada cerita dari Orang si Bangil pertapa. itu. Iya. Dia itu gini loh. Dia itu di sini itu berapa bulan ya? Lupa saya. Kalau jam berapa itu? Sore itu masuk gua. Sore jam 2. Enggak, sore jam 4 kalau nggak salah. Jam 4 masuk maghrib masuk. Setelah itu jam 12 malam keluar mandi di sungai sana. Tiap hari gitu. Untuk mari ngono dari sana sudah ke sini lagi. Dari goa. Enggak, ke dalam gua lagi. Oh, ke dalam goa lagi. Iya, makanya cuma apa ya? Orangnya gembung iso kurus Mas, tak kenal. Sange apa sing diteleki ilmu apa tak paham apa yang tak pernah takon bab masalah ngene iki. Kurus sampeyan awak. Wong baru. Berapa hari Pak kira-kira Pak? Di sini itu 1 bulan. Jadi beliau itu bertapa itu 1 bulan di 1 sini. bulan. Dan nggak pulang beliau. Nggak pulang Mas, sampai anaknya katut nggak pulang. Malah Anaknya ikut ke sini gitu Pak? Iya, aslinya itu barang ini berhubung katut pelaku bisa. Ikut bertapa juga. Iya, ya enggak, dia itu enggak bertapa anaknya, cuma ikut lagu gitu aja. Setelah itu dia selesai di sini, terus saya disuruh masuk. Aku gak gelem, ibu bagiannya sama nih, jadi ndak aku ada nengono gitu, ada bilang gitu. Terus mari ke Jawa Tengah, jalan kaki, tujuannya 9 tahun tidak pulang. Berkelana gitu Pak. Kelana, tak kemana saya, pokok ke Jawa Tengah biar bilang itu gitu. Sebelum beliau beranjak atau pergi dari tempat sini itu ada pesan nggak Pak? Sama orangnya kan? Iya, berpesan apa atau bercerita apa gitu? Iya ceritanya kalau setelah itu ya ke sungai itu di sana itu bintang di atas kepalanya bilangnya gitu. Bintang di langit itu Pak. Kurang tahu pokok bintang Gitu. seperti di kepalanya gitu. Itu cerita mistisnya ya. Jadi ketika beliau mandi di sungai itu seolah-olah ada bintang di atas kepala gitu. Terus selesai di sini ke Jogja atau kemana nggak tahu. Tujuannya pokok 9 tahun. Saya sudah 1 tahun ke rumahnya belum datang. 2 tahun belum datang. Oh jenengan memastikan gitu Pak ya? Nggih, masalahnya awak ditutui umai ke alamate.
Bu saiki mulai lagi, pirang puluh tahun aku sih bujang. Masa ada situ bujang. Perkiraan tahun berapa itu Pak? Waduh, 2002 ya. Perkiraan 1990 berapa gitu Mas? Atau 98 gitu. Di bawah 2000 Pak ya. Bawah 2000. Ini ada sebuah makam ya, cuman makam ini tidak diketahui makam siapa begitu. Oke, kita coba langsung perlihatkan makam dari Untung Suropati. Nah, di sini ada dua makam ya. Di depan kita inilah makam dari Untung Suropati, teman-teman. Pahlawan nasional yang ada di Kota Pasuruan. Dan di sisi sebelah timur ya, ini adalah pengikut setia dari Untung Suropati. Nah, ternyata Untung Suropati ini kalau mengutip dari beberapa artikel dijelaskan bahwa beliau berasal dari Pulau Dewata yaitu Bali, teman-teman. Nah, dan bernama asli Surawiraji dan punya gelar juga Tumenggung Wiranegara. Seperti ini ya. Beliau termasuk tokoh sakti ya, yang mampu melawan VOC. Seperti ini kondisinya. Oke, kita coba perlihatkan goa pertapaan dari Untung Suropati. Sebentar teman-teman. Goa tersebut teman-teman ya, berada tepat di bawah makam ini teman-teman. Cuman ada di sisi sebelah timur. Coba kita perlihatkan ya. Bu. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini kan ada makam begitu ya. Tapi di bawah makam itu ada sebuah goa. Dan goa itu dipercaya adalah goa pertapaan dari Untung Suropati. Jadi goa pertapaan dari Untung Suropati ini berada di pinggir sungai. Artinya kalau sungai ini banjir penuh misalkan ya, hujan deras dan air ini penuh, bisa masuk ke goa ini teman-teman. Nah, di sini saya melihat ukiran atau relief naga ya, yang mungkin relief naga ini menggambarkan sosok penjaga yang ada di dalam goa ini teman-teman. Oke, coba turun ya biar lebih dekat ya. Sayangnya saya nggak bawa senter ya. Nah, di sini ada apa ya, tulisan begitu ya, tanggal 1 bulan 7 tahun 1991. Kemungkinan ini bangunan dari ini teman-teman, bangunan dari apa ya namanya ya, relief lah. Dan di atas itu juga ada 1706. Nah, untuk penampakan ular naganya cukup mengerikan ya, seperti ini. Nah, coba bismillahirrahmanirrahim. Gelap teman-teman, jadi kita nggak bisa masuk ya. Yang jelas di dalam goa inilah Untung Suropati itu bertapa ya. Seperti ini kondisinya. Ternyata di situ ada air yang mengalir teman-teman. Ada air yang mengalir. Ngeri kalau masuk, takut ada ular karena sekarang kan musim hujan teman-teman. Nggak bawa senter juga. Oke. Jadi ini ya, goa ini tepat lubang. Jadi goa di depan kita ini tembus di bawah makam tadi yang kita yang kita perlihatkan itu. Yuk kita naik yuk. Jadi kalau mengutip dari beberapa artikel teman-teman, diceritakan bahwa Untung Suropati ini berasal dari Bali teman-teman. Artinya
leluhurnya masyarakat Bali kalau gitu ya. Tapi itu belum tentu benar juga sih ya. Itu hanya saya membaca di artikel sih. Kebenarannya seperti apa, yang jelas beliau adalah pahlawan nasional yang berada di Pasuruan, Jawa Timur. Jasa beliau dalam memerangi VOC ya. Kalau mengutip singkat ceritanya, perjalanan hidup dari Untung Suropati itu cukup rumit juga teman-teman, karena beliau semasa kecilnya itu diambil oleh pihak VOC ya, terus dijual ke salah satu VOC juga, anggota VOC, dijadikan budak sampai beliau dewasa, remaja, dan menikahi anak dari VOC tersebut. Dari situlah beliau itu terangkat derajatnya begitu teman-teman. Dari titik itulah beliau itu istilahnya itu bergabung untuk mempelajari strategi dan mencari kelemahan musuh gitu teman-teman. Karena di masa itu VOC kan menjajah negara kita ya, Nusantara kita. Jadi beliau itu memanfaatkan keadaan tersebut, sehingga ketika tahu titik lemahnya, akhirnya beliau itu memberontak melawan VOC. Nah, dari situlah beliau itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Oke teman-teman, ini sudah akhir video ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam lestari, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.